Boboiboy The Movie 3 atau BM3 akhirnya sudah memiliki masa depan yang jelas sekarang. Ya, walaupun masih memiliki tanggal rilis yang cukup lama, tapi setidaknya kita semua sudah lega karena kita tahu jika Boboiboy The Movie 3 akan segera tayang pada tahun 2025. Banyak sekali plot cerita yang bisa diangkat untuk movie ketiga Boboiboy. Jadi, alur cerita apa saja yang bisa diangkat di Boboiboy The Movie 3? Biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy The Movie 3 coming soon 2025. Let's check this out. Yay! Seperti yang kita tahu, kisah petualangan Boboiboy masih akan terus berlanjut pada komik Boboiboy Galaxy musim 3 yang kemungkinan akan segera rilis pada tahun ini. Namun, dengan akhir petualangan Boboiboy di musim keduanya yang cukup mengejutkan, di mana Boboiboy dan kawan-kawan memilih untuk menetap di bumi dan mengerjakan misi hanya pada wilayah yang dekat bumi saja. Yang hal ini membuat kita berspekulasi apa yang membuat autor memilih Boboiboy untuk kembali ke konsep awal sebagai superhero penjaga bumi. Nggak tahu. Dan sepertinya kalau kita ingat baik-baik, saat di Boboiboy The Movie, timeline yang terjadi saat invasi Borara ke bumi itu tuh terjadi setelah tamatnya Boboiboy musim 3. Nah, dengan begitu bisa kita tarik kesimpulan jika Boboiboy The Movie 3 akan berlatarkan waktu setelah tamatnya komik Boboiboy Galaxy musim 3. Yang hal ini cukup baik mengingat kuasa tahap 3 Boboiboy yang belum semuanya dikeluarkan dan bisa dikendalikan. Ditambah lagi kuasa Elemental Fusion yang masih menyisakan 15 kombinasi Elemental Fusion yang belum diperlihatkan. Jadi, musim ketiga Boboiboy bisa menjadi jembatan di mana Boboiboy bisa mengeluarkan potensi kuasa yang belum dikeluarkan dan bisa jadi sisa 5 elemental tahap 3 yang akan berhasil dikendalikan di komik Boboiboy Galaxy musim ketiganya. Dan jangan lupa, di musim 3 Boboiboy berkesempatan untuk mengeluarkan kombinasi baru Elemental Fusion juga. Jadi, saat Boboiboy The Movie 3, kuasanya sudah jauh lebih banyak dan Boboiboy bisa menampilkan sisa kuasanya yang belum diperlihatkan di Boboiboy musim 3. Oke, kita skip dulu untuk masalah kekuatan. Kita masuk ke alur cerita yang bisa terjadi di Boboiboy The Movie 3. Yang pertama, pertempuran besar. Untuk masalah pertempuran besar di Boboiboy adalah hal yang sangat diharapkan oleh Nat sebagai fans Boboiboy. Bukan tanpa alasan. Sejauh ini kita mengikuti petualangan Boboiboy. Pasti apapun konfliknya semua bisa dihandle dengan mudah oleh Boboiboy dan kawan-kawan. Yang intinya tuh, walaupun si lawannya kuat, tapi Boboiboy itu udah cukup untuk melawannya dan dia itu bakal keluar sebagai pemenang. Nah, disinilah poin pentingnya, yang dimana Nat harap tuh sebuah pertempuran besar yang megah gitu sebagai penutup trilogi Boboiboy The Movie. Yang dimana di movie 1 Boboiboy bisa handle Borara dengan mudah. Di movie 2 Boboiboy bisa handle Rataka dengan mudah juga. Dan di dua movie itu Boboiboy mengalahkan mereka hanya sendirian. Dan plot armor Boboiboy emang ya luar biasa tebel sih. Tapi kalau semua sorotan itu fokusnya cuma ke Boboiboy aja, kayaknya ada yang kurang gitu. Ya pengen lah gitu Boboiboy lawan super villain yang bener-bener kuat, yang kekuatannya sama kuatnya dengan anggota super villain yang lain, yang bisa dibilang 5 jenderal lah atau sejenisnya. Sama kayak Battle of Windara yang Boboiboy dan kawan-kawan dapat lawan 1 lawan 1. Ya kan kalau gitu lebih greget gitu pertarungannya. Ditambah jika 5 jenderal itu bawa pasukan yang banyak, kan seru tuh. Kita bisa melihat cameo dari berbagai karakter dari Boboiboy musim 1 sampai Boboiboy Galaxy musim 3 nanti, yang akan berkumpul dalam satu movie menjadi cameo. Dan satu momen di mana karakter-karakter yang ada di kubu Boboiboy ikut bertarung bersama Boboiboy, kayak Multi Monster, Mama Zilla, Sai, Silda, Nat,
Rokta-Roka, dan aliansi-aliansi Boboiboy yang lainnya. Pastinya bakal sangat epik ketika kita disuguhkan pertempuran besar dari dua kubu. Dan final battle-nya Boboiboy bisa sendiri bertarung dibantu sama babenya Mekamato dan kakeknya Toaba yang jadi Mas Mana. Pasti bakal epik banget tuh. Belum lagi ada agenda yang biasanya suka dilakukan oleh Monsta, yaitu prank. Yang hal ini tuh biasa dilakukan dalam movie Boboiboy agar Boboiboy dapat buff kekuatan yang emang gak ngotak. Kayak dulu Ochobot, tiba-tiba Mokat, sama Tokasa Mokat juga. Yang nyatanya kita itu kena prank kan, kedua karakter itu masih hidup sampai sekarang. Dan kalau dilakukan di movie trilogi Boboiboy, maaf nih, lebih baik jika beneran ada yang Mokat di Boboiboy movie 3 nanti. Dan Toaba adalah karakter yang pantas buat mengakhiri perjalanannya. Wait. Pasti beberapa dari kalian ada yang gak setuju dengan pernyataan soal kenapa harus Toaba yang meninggal. Oke, mari kita kasih paham ya guys ya. Yang pertama, Toaba itu sudah tua. Banyak clue jika Toaba ini memang bakal meninggoy di movie ketiga Boboiboy. Dari Toaba yang ingin segera bertemu dengan istrinya. Sampai alasan Boboiboy kembali ke bumi, dia tuh ingin menjaga Toaba yang udah tua. Yang kedua, perannya sudah usai karena Amato dan istrinya akan kembali tinggal dan mengurus Boboiboy. Ya, bukannya dengan kembalinya kedua orang tua Boboiboy itu udah cukup untuk menghilangkan beban Toaba yang harus menjaga cucunya terus. Yaitu dikarenakan emak sama bapaknya kan jadi Bang Toib gak pulang-pulang. Tapi pada akhirnya kan pulang juga, sehingga Toaba bisa beristirahat dengan tenang. Yang ketiga, pengorbanan yang epik. Dan jika benar Toaba harus pergi di Boboiboy movie 3, Toaba sangatlah pantas mendapatkan panggung terakhir yang epik dengan cara mengorbankan dirinya saat pertarungan final, sehingga Boboiboy dan Amato bisa mengamuk sejadi-jadinya dan meningkatkan kekuatan mereka sampai ke tahap Boboiboy bisa mendapatkan puncak kekuatan terbesarnya. Dan lagi, Toaba kan mantan seorang Mas Mana, pasti ada jiwa kepahlawan di dalam dirinya, sehingga pengorbanan Toaba akan selalu diingat oleh para fans sampai kapanpun. Selain itu, movie ini juga bisa dibikin memiliki ending yang menggantung jika diinginkan. Itu karena bisa saja konflik yang terjadi pada Boboiboy itu sudah di luar batas kemampuan Boboiboy dan kawan-kawan. Sehingga pada akhirnya musuh mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi bagaimana jika ada secercah harapan untuk Boboiboy untuk melakukan time traveler, sehingga Boboiboy bisa pergi ke masa lalu untuk menghentikan penyerangan yang terjadi. Dan disitulah Boboiboy berkemungkinan akan bertemu ayahnya, yaitu Amato, saat dia masih muda. Dan movie ini bisa bersambung dan berlanjut pada crossover movie antara Boboiboy dan Mekamato di tahun 2027. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang masih punya konsep cerita lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!